Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah mengenai peningkatan hasil belajar biologi siswa. Judul dari makalah ini atau video ini adalah penerapan pemanfaatan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan pembelajaran grup investigation dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Pendahuluan. Era globalisasi telah memunculkan persaingan antar bangsa, ekonomi global, perubahan budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang semakin canggih dan maju. Sekolah adalah salah satu yang diharapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia atau SDM unggul yang memiliki utuh kepribadian spiritual, emosional, estetika, intelektualitas, etika dan moralitas, serta sosialitas, sehingga dapat berperan optimal mengantisipasi dan merespon perkembangan zaman yang kompetitif bagi kemajuan bangsa yang berperadaban. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sangat ditunggu oleh masyarakat yang memiliki kepedulian tentang pendidikan Indonesia, mengingat undang-undang yang lahir sebelumnya belum mengatur masalah pendidikan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan indeks pengembangan sumber daya manusia dan tingkat persaingan, perlu strategi perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat dalam upaya mengembangkan SDM berkualitas dan profesional, sehingga mampu bersanding dan bersaing dalam era globalisasi. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia serta bekerja sama melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan serta cara mendidik dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan merupakan hal sangat penting dalam proses pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, berhak mulia, berilmu, kreatif, sehat, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Biologi merupakan bagian dari IPA, di mana ilmu ini memiliki ciri umum hampir sama dengan fisika dan kimia. Biologi khususnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Biologi adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematik, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Pembelajaran biologi juga diharapkan dapat menyederhana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Jika pengembangan biologi dilakukan hanya dengan bersifat tekstual, maka akan menimbulkan salah konsep atau miskonsepsi, pengetahuan hafalan, serta kemampuan semu pada siswa. Untuk itu, pembelajaran biologi sekolah menengah atas dikembangkan pembelajaran yang memberdayakan siswa. Sebuah pembelajaran yang tidak hanya mengharuskan peserta didik untuk menghafal fakta-fakta, tetapi pembelajaran yang mendorong siswa untuk kreatif, aktif, dan mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. Dalam proses pembelajaran, guru juga berperan penting, tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tantangan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan. Belajar lebih dari sekadar proses menghafal dan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk peserta didik melalui keterampilan berpikir. Hal ini juga termasuk sejalan dengan pembelajaran biologi yang harus diperbaiki agar tercapai tujuan pendidikan biologi. Seorang pendidik diharapkan dapat menggunakan dan menerapkan strategi yang sesuai dengan proses pembelajaran biologi. Dapat dilihat bahwa sebagai suatu sistem, proses pembelajaran
terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan berinteraksi. Maka tinggal bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar biologi dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebab kenyataannya mata pelajaran sains tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan sistematis karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi harus berbaur dengan alam atau lingkungan. Hasil observasi terdahulu pada mata pelajaran biologi kelas 10, hasil belajar biologi siswa kurang memuaskan dengan nilai rata-rata kelas untuk biologi 60 atau di bawah KKM dengan KKM 75. Siswa kelas 10 dari 29 orang yang mencapai ketuntasan belajar hanya 46%, sedangkan siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar 54%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dari faktor-faktor internal siswa seperti kurangnya minat belajar biologi siswa, proses pembelajaran tidak bervariasi, siswa bosan dan jenuh menggunakan model konvensional, metode ceramah terus-menerus, kurangnya media pembelajaran yang digunakan sehingga hasil belajar yang dicapai siswa kurang optimal. Salah satu materi biologi kenegaraan hayati lebih efisien dan menarik jika dikaitkan dengan yang berhubungan dengan alam atau lingkungan sekitar, serta siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya ketika dihadapkan dengan yang sesungguhnya. Model pembelajaran group investigation adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan pembelajaran memiliki tekan pada partisipasi dan meningkatkan hasil belajar biologi siswa untuk mencari sendiri materi atau segala sesuatu mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari. Hasil dan pembahasan. Kegiatan pembelajaran biologi melalui pemanfaatan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Penelitian dilakukan banyak 2 siklus. Pada tiap-tiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan tatap muka. Adapun yang akan diteliti pada setiap siklus adalah hasil belajar siswa selama pembelajaran, yakni pemanfaatan lingkungan sekitar tempat tinggal. Adapun deskripsi dan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari paparan berikut. Dari paparan di atas dapat disimpulkan nilai rata-rata siswa pratindakan adalah 52,75. Siswa yang diurutkan sebagai finish dan mendapat nilai KKM 75 sebanyak 4 siswa. Dan siswa yang kurang atau siswa yang mendapat nilai di bawah KKM adalah 25. Untuk situasi ini disadari bahwa nilai ketuntasan belajar klasikal siswa adalah 14% yang disebut sangat rendah. Sementara itu, setelah melakukan tindakan pemanfaatan lingkungan di sekitar tempat tinggal, dengan pembelajaran grup investigation pada siklus 1, nilai normal siswa adalah 69,13. Jumlah siswa yang tuntas pertama 12 orang menjadi 26 orang, dan siswa yang tidak tuntas 17 orang menjadi 3 orang. Sedangkan setelah diberikan tindakan pada siklus 2, nilai normal siswa meningkat menjadi 80,86. Dari nilai normal siklus utama dengan jumlah siswa yang tuntas menjadi 26 orang dan yang tidak tuntas adalah 3 siswa. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus 1 adalah 41% dan siklus 2 adalah 90%. Demikian paparan mengenai permasalahan pembelajaran biologi dan solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.